Fiat Justitia Ruat Celum, keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Berangkat dari kalimat tersebut, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang merupakan satu dari 7 fakultas yang ada di Universitas Trunojoyo Madura bertekad untuk mencetak lulusan-lulusan terbaik di bidang hukum guna menegakkan keadilan serta menjawab berbagai persoalan hukum yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sumriyah. Saya merupakan salah satu dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Sebelum menjadi tenaga pendidik di Universitas Trunojoyo Madura ini, saya menamatkan pendidikan strata 1 saya di program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Dan pendidikan strata 2 di program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Di program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, saya menjadi bagian dari konsentrasi hukum bisnis. Saya mengampu mata kuliah yang linier dengan pendidikan saya dan merupakan penunjang pembelajaran mahasiswa di bidang hukum bisnis. Adapun mata kuliah yang saya ampu antara lain hukum perdata, hukum perjanjian kredit dan jaminan, hukum perancangan kontrak, hukum ketenagakerjaan, hukum acara perdata dan praktik peradilan perdata, hukum acara dan praktek peradilan khusus, hukum waris dan hukum perseroan. Ada pula mata kuliah lain yang pernah saya ampu dan menjadi kompetensi penunjang bagi lulusan di program studi ilmu hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah yang saya ampu sebagai salah satu komponen pernyataan diri untuk unjuk kerja pada Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK TBT di bidang pengajaran. Kegiatan pengajaran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam memberikan pengetahuan, mengasah kemampuan mahasiswa untuk berpikir tepat dan efektif dalam menjawab persoalan hukum dan sebagai sarana sharing terkait dengan ilmu dan konsep yang berkembang di bidang hukum. Hasil dari kegiatan pengajaran akan menjadi model dalam menentukan CPL pada program studi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah hukum perjanjian. Mata kuliah hukum perjanjian merupakan mata kuliah wajib pada program studi ilmu hukum yang memiliki bobot 2 SKS yang ditempuh pada semester gasal oleh mahasiswa ilmu hukum. Mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka atau luring. Jadi pentingnya mata kuliah ini sebagai dasar hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri. Hukum perjanjian memberikan kepastian hukum dan kewajiban bagi para pihak serta menjadi dasar penyelesaian sengketa yang akan timbul di kemudian hari. Selain itu, membahas jenis-jenis perjanjian yang sering dilakukan dalam dunia bisnis. Materi pada perkuliahan hukum perjanjian antara lain hakikat dan jenis-jenis hukum perjanjian, kemudian ada asas-asas hukum perjanjian, ada perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian melakukan pekerjaan, perjanjian hibah, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian lisensi, perjanjian waralaba, perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian sewa beli, perjanjian anjak piutang, dan perjanjian BOT. Dalam pelaksanaan pengajaran, saya menggunakan metode problem-based learning dengan pendekatan student-centered learning. Jadi di sini ada interaksi yang dilakukan pada mata kuliah, dilakukan antara dosen dengan mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan mahasiswa. Interaksi tersebut merupakan proses pembelajaran yang lebih mengutamakan student-centered learning dengan tujuan agar mahasiswa dapat berpikir secara tepat dan efektif, serta mampu bertanggung jawab dan bisa bekerja sama dengan tim. Penilaian dilakukan berdasarkan diskusi, tugas atau tutorial,
UTS Dakwes dengan berfokus pada pencapaian pembelajaran, di mana pengajaran tidak hanya berfokus pada pengajaran tetapi pada outcome-nya. Berikut adalah cuplikan proses pengajaran pada mata kuliah Hukum Perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini, Mas-Mbak sekalian? Baik. Ya, sebelum perkuliahan dimulai, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan berdoa, dimulai sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa selesai. Oke, Mbak Mas sekalian, ya kita masuk pada pertemuan berapa sekarang? Dua ya. Oke. Materi kemarin saya membahas terkait perjanjian. Kira-kira ada yang masih ingat materi yang sudah saya sampaikan kemarin? Oke. Silakan angkat tangan siapa yang mau coba untuk mereview. Silakan Mas siapa? Mas Christian, Bu. Oke, silakan Mas Chris. Jadi kalau menurut saya perjanjian itu adalah suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih yang saling mengikatkan untuk suatu objek tertentu. Oke, jawaban yang bagus ya Mas Chris ya. Selain Mas Chris, ada lagi yang mau berkomentar? Saya, Bu. Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian merupakan di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, dan perjanjian juga bisa disebut sebagai persetujuan karena dua orang tersebut setuju untuk melakukan sesuatu. Wah, nice. Jawabannya bagus sekali ya, melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Chris tadi. Ada satu lagi tadi yang angkat tangan, silakan. Oke, silakan Mbak siapa? Fania Putria. Oke, Mbak Fani ya. Silakan Mbak Fani. Baik, Ibu izin membacakan bahwasanya perjanjian rusuk bukti adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Oke, terima kasih ya. Jadi setelah ada 3 orang tadi yang mereview materi kemarin terkait perjanjian, saya menyimpulkan bahwa kalian sudah paham ya terkait materi kemarin. Saya lanjutkan terkait materi pertemuan kedua, yaitu berkaitan dengan asas-asas hukum perjanjian. Nanti kita akan bahas juga terkait syarat sahnya perjanjian dan juga ada hukum perjanjian jual beli. Di sini ada yang punya pengalaman melakukan transaksi jual beli. COD mungkin di toko oren dan lain sebagainya, atau di warung tetangga sebelah ada? Sering ya? Oke, jadi nanti terkait permasalahan, misalnya ada permasalahan, ketika barang nyampe ke tempat tapi tidak sesuai dengan pesanan, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen ya. Tapi terlebih itu saya bahas dulu terkait asas-asas dalam hukum perjanjian. Pertama, kita bahas terkait asas kebebasan berkontrak ya. Asas kebebasan berkontrak di sini yaitu para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian. Itu diatur di pasal 1338 ya. Nah, di sini para pihak itu bebas menentukan isi perjanjian, artinya segala hal yang perlu disepakati oleh kedua belah pihak itu dituangkan dalam perjanjiannya. Dan perlu digarisbawahi bahwa kebebasan itu bukan bebas sebebas-bebasnya. Artinya tetap ada, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak boleh bertentangan dengan hukum. Contohnya, perjanjian jual beli narkoba. Nah, untuk perjanjian jual beli narkoba itu kan sudah ada aturannya di undang-undang apa? Tindak pidana narkoba, dan itu dilarang oleh undang-undang kita. Ya. Kemudian saya lanjutkan, ada asas konsensualisme. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Jenny ya, ada Mas Chris sama Mbak Fani. Perjanjian itu lahir sejak adanya kesepakatan. Ketika ada kesepakatan antara kedua belah pihak ya, jadi perjanjian itu bisa langsung diwujudkan. Objeknya apa dalam perjanjian?
adalah prestasi. Jadi teman-teman gak usah sibuk nyatet ya. Modul sudah saya share berikut dengan RPS-nya di Google Classroom ya. Oke, selanjutnya ada asas personality. Maksudnya apa kira-kira teman-teman? Asas personality ini maksudnya apa? Diatur di pasal 13, 15 dan 13, 40. Ada yang bawa BW? Saya wajibkan bawa BW ya di kelas saya. Oke, ada yang mau membaca? Silakan. Silakan Mas. Di pasal 1340. Dalam pasal 1340, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga. Tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317. Oke, maksudnya seperti apa? Jadi di sini asas personality ya. Jadi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak hanya berlaku pada kedua belah pihak. Mas siapa namanya? Berlin. Mas Berli sama Mbak Fani misalnya. Ketika melakukan perjanjian jual beli ya, kesepakatan itu lahir dari Mas dan Mbak ya. Jadi untuk Mbak siapa namanya? Mbak Alisa tidak ada sangkut pautnya karena bersifat individu atau personal. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Oke. Selanjutnya ada asas itikat baik. Sebenarnya berkaitan dengan asas itikat baik ini, perjanjian harus dibuat berdasarkan kepatutan. Ingat ya, kepatutan dan kepantasan serta tidak menyalahgunakan situasi. Jadi, asas itikat baik ini ketika kedua belah pihak yang melakukan perjanjian ya, tidak boleh ada unsur lain ya, ada itikat buruk misalnya gini. Yang diperjualbelikan itu adalah HP. Nah, ternyata ketika pembeli sudah membayar ya, ketika nyampe di rumahnya pembeli ternyata barangnya palsu. Nah, itu berarti kan ada itikat buruk yang dilakukan oleh siapa? Penjual. Ya. Oke, selanjutnya ada asas fakta servanda. Jadi perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi kedua belah pihak. Ini maksudnya bagaimana? Sebenarnya asas fakta servanda ini turunan dari asas personality tadi. Kalau personality itu adalah berlaku bagi kedua belah pihak, asas fakta servanda juga demikian. Jadi misalnya gini, perjanjian itu dibuat secara tertulis, ada saksi ya, ada tanda tangan, kemudian ada salah satu pihak di kemudian hari melakukan uang prestasi. Perjanjian itu bisa dijadikan bukti ya bahwa sudah ada kesepakatan yang diatur oleh kedua belah pihak, yang diatur dalam perjanjian itu. Jadi kalau dalam perjanjiannya ada salah satu pihak yang melanggar uang prestasi, pihak yang lain punya kewajiban, punya hak untuk menuntut. Itu ya teman-teman ya. Jadi hati-hati ketika kalian melakukan contohnya perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang, pinjam duit ke temannya itu ya. Jadi harus ada saksi karena sekarang trennya seperti itu ya, ada pinjol dan lain sebagainya. Jadi kalian sebagai mahasiswa Fakultas Hukum harus sadar diri bagaimana caranya kalian tidak dirugikan. Terkadang kita sebagai manusia ya tidak berpikir negatif, pikirannya positif terus. Oh temannya pinjam uang, oh ya sudah nanti dikembalikan 1 minggu lagi. Ternyata ketika ditagih dia berdalih, oh saya nggak pernah pinjam uang, buktinya apa? Jadi misalnya melakukan transaksi, upayakan itu ada bukti. Misalnya melalui apa? Ditransfer, kan itu bisa jadi bukti yang sah. Ya, ketika nanti kalian dirugikan, kalian bisa punya bukti itu. Itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada asas kepercayaan, di mana asas kepercayaan ini berangkat dari setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi. Artinya apa?
kita percaya bahwa rekan kita, pihak pertama itu akan memenuhi kewajibannya. Ketika ada rasa percaya, otomatis di situ penerapan prinsip itikat baik akan dilakukan. Itu ya teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan teman-teman? Sebelum saya masuk ke materi terkait syarat sahnya perjanjian. Ada? Oke. Selanjutnya ya, saya akan menjelaskan terkait syarat sahnya perjanjian. Kalian bisa buka di pasal 1320. Terkait syarat sahnya perjanjian diatur di pasal 1320. Syarat yang pertama ada apa saja, Mas Mbak? Ada sepakat. Ya. Jadi di sini sebenarnya tadi sudah dijelaskan bahwa ada asas konsensualisme. Harus ada kata sepakat antara siapa? Antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Kemudian yang kedua ada syarat apa lagi? Cakap. Oke, cakap ini maksudnya cakap hukum. Cakap hukum. Nah, cakap ini artinya dewasa, ya, bukan orang gila. Tidak ada di bawah pengakuan. Cakap itu artinya dia bisa berpikir secara akal sehat. Secara umum sudah diatur ya di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata usia 21 tahun. Kemudian di Undang-Undang Perkawinan itu diatur ada 19 tahun ya. Tergantung dari konteksnya nanti seperti apa. Nah, syarat sepakat sama cakap ini masuk dalam kategori syarat subjektif. Kenapa syarat subjektif? Kira-kira kenapa? Karena berkaitan dengan orang yang melakukan perjanjian. Kemudian syarat yang ketiga ada apa lagi? Oke, hal tertentu di mana tadi objek dalam perjanjian ini adalah ada hal tertentu. Objeknya harus jelas, ada bentuknya. Oke, kemudian yang keempat ada sebab yang halal. Sebab yang halal ini ya tidak boleh bertentangan dengan apa saja, undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ketertiban umum dan kesusilaan. Oke. Kalau syarat 1 dan 2 disebut dengan syarat subjektif, kalau syarat 3 dan 4 disebut dengan syarat objektif. Nah, akibat hukumnya juga berbeda. Kalau syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya adalah dapat dibatalkan. Artinya kalau dapat dibatalkan bisa ada kemungkinan perjanjian itu bisa diteruskan atau tidak. Nah, kalau syarat yang 3 dan 4 tidak terpenuhi ya, disebut dengan syarat objektif. Objeknya harus ada. Kalau tidak terpenuhi maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Jadi perjanjian ini dianggap tidak pernah ada. Saya flashback ke contoh yang awal tadi. Ada perjanjian jual beli narkoba. Syarat sepakat terpenuhi, cakap terpenuhi. Hal tertentu jelas tadi ya ada, tapi dia tidak memenuhi unsur yang keempat, sebab yang halal. Oke, teman-teman, Bapak sekalian, saya akan lanjutkan materi selanjutnya ya, terkait perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli itu sebenarnya kalian sudah lakukan ya di aktivitas kalian sehari-hari. Misalnya beli sabun, ya beli sabun. Berarti di situ para pihaknya ada siapa saja? Kalau perjanjian jual beli, ada penjual, ada pembeli. Hak dan kewajibannya sama atau tidak? Beda. Kalau penjual dia punya hak apa? Haknya dulu menerima pembayaran. Misalnya sabun tadi, sabun harganya berapa? 10.000. Dia punya hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli.
sejumlah berapa? 10.000. Kewajibannya dia sebagai penjual apa? Memberikan barang. Sedangkan kalau pembeli haknya apa? Haknya menerima barang. Kewajibannya dia bayar. Nah, kalau kalian mengikuti pemberitaan yang sedang viral beberapa minggu yang lalu ya, ada kasus terkait pengiriman pesanan ya, orderan yang dilakukan oleh kurir, tapi di situ kurir diminta ganti rugi ya. Kelompok sudah saya tentukan ya. Oke, jadi nanti dua-dua ini saya kasih kasusnya ya. Silakan nanti didiskusikan sama kelompoknya. Kalau ada yang kurang nanti bisa bertiga ya. Oh, ini bertiga nggak apa-apa. Di situ sudah ada kasus ya. Silakan nanti didiskusikan terkait kurir yang dimintai ganti rugi oleh pembeli ya. Silakan didiskusikan dulu nanti. Coba disampaikan ke Ibu terkait hasil diskusinya bagaimana. Baik, Bu. Oke, diskusinya sudah selesai sama anggota kelompoknya? Sudah. Oke, silakan. Barangkali ada yang mau menyampaikan apakah ojol, ya, kurir itu bisa dimintai ganti kerugian akibat adanya pesanan yang tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli. Silakan, kelompok berapa yang mau jawab? Ya. Silakan Mbak, siapa namanya? Mbak Jenny. Oh, Mbak Jenny ya. Oke, silakan Mbak. Menurut kelompok kami, kurir itu tidak bertanggung jawab atas barang yang cacat ataupun barang itu kurang dengan yang disepakati di awal. Karena sebagaimana pada pasal 1457 KUHP itu jual beli objeknya ada penjual dan pembeli. Nah, dan juga di pasal 1340 bahwasanya suatu perjanjian itu hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa lebih kepada pihak-pihak ketiga, dan kurir tersebut hanya sebagai pihak ketiga atau sebagai perantara, sebagai kurir yang mengantarkan barang saja, dan dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara perdata karena tidak memiliki ikatan langsung dengan penjual ataupun pembeli seperti itu. Oke, silakan. Makasih ya Mbak Jenny ya. Silakan. Siapa lagi yang mau berkomentar? Oke, tadi Mbak Jenny menyampaikan bahwa kurir itu tidak bertanggung jawab karena kurir tidak ada keterkaitan antara penjual dengan pembeli. Tugasnya kurir hanya mengantarkan barang. Ada yang mau berkomentar di kelompok yang lain atau ada yang berbeda pendapat? Silakan. Oke, silakan. Mas siapa namanya? Wahyu. Oke, Mas Wahyu. Jadi menurut saya pribadi kurir itu hanya bertugas untuk mengantarkan atau menjadi pihak ketiga. Namun Bu, dalam sisi lain kurir juga patut mempertanggungjawabkan atas barang yang diantar ke pembeli Bu, untuk selalu menjaga barangnya harus 100% dari penjual ke pembeli itu harus sama. Dan itu harus menjadi pertanggungjawaban dari kurir. Oke. Nah, tanggapan dari Mas Wahyu bahwa kurir itu bertanggung jawab memastikan keamanan dari barang ya, tadi gitu ya? Ya, Bu. Menurut Mbak Jenny atau kelompok yang lain, ada yang mau berkomentar selain Mbak Jenny? Gimana? Mbak Jenny, silakan Mbak Jenny tanggapannya. Ya Ibu, izin menanggapi Ibu. Kalau untuk kurir harus memastikan keamanan paket tersebut, memang kurir itu harus memastikan paket tersebut aman. Namun jika paket tersebut sesuai atau tidaknya dengan ketentuan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, itu sudah tentu bukan hak ataupun kewajiban dari
kurir itu tidak ada hak untuk memeriksa barang tersebut sesuai atau tidak, karena jika kurir melakukan pemeriksaan tersebut, sudah tentu kurir itu melanggar SOP seperti itu, Ibu. Oke, baik. Ya, jadi intinya memang kurir itu bertanggung jawab untuk memastikan barang itu aman nyampe ke rumah konsumen, pembeli. Tetapi dalam hal ini konteks perjanjian jual beli ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu hanya ada pada penjual sama pembeli. Ya, bagaimana hubungan hukum antara kurir? Kurir hubungan hukumnya dengan penjual. Itu ya. Jadi kalau pembeli mau meminta ganti rugi atas barang yang tidak sesuai dengan pesanan, dia bisa berupaya apa? Retur, mengajukan retur, dikembalikan kepada penjual sehingga nanti penjual bisa mengirimkan lagi barang yang sesuai dengan pesanannya. Begitu ya. Oke, terima kasih ya karena sudah aktif di kelas hukum perjanjian. Tadi sudah ada sesi diskusi, ada tadi menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Nah, untuk sesi hari ini mungkin saya rasa cukup. Modul ya sudah saya share di GCR. Untuk pertemuan minggu depan bahannya sudah ada, silakan dipelajari di rumah ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Kita tutup dengan doa. Semoga perkuliahan hari ini mendapatkan manfaat bagi kita semua. Silakan berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Doa selesai. Ya, tetap jaga kesehatan ya teman-teman, mbak mas sekalian. Tetap jaga semangatnya. Jangan lupa belajar di rumah. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT merupakan pernyataan kontribusi dosen dalam melaksanakan serta mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi dengan tujuan memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja pengembangan diri dosen dalam menjalankan Tridharma serta menjadi dasar penilaian dalam proses sertifikasi dosen atau SERDOS. Meskipun PDD UKT-PT ditujukan langsung kepada dosen, namun manfaatnya dapat dirasakan bersama oleh para mahasiswa. Di antaranya, mahasiswa dapat melihat bagaimana dosen mengimplementasikan Tridharma dalam kegiatan sehari-hari, khususnya kegiatan belajar mengajar. Kedua, mahasiswa dapat mengembangkan potensi diri melalui pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh perguruan tinggi. Yang ketiga, menciptakan kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa dalam kegiatan yang bertujuan pengembangan perguruan tinggi. Mencetak lulusan yang berkompeten, profesional, berdaya saing, dan berkarakter di bidang hukum. Sesuai dengan tagline-nya, Fakultas Hukum terbaik, terpercaya, berbudaya, adaptif, inovatif, dan kolaboratif.